semester genap ada peserta murid yang baru, Bapak ingatkan kembali kita salam ekonomi ya. Ketika Bapak akan menyampaikan salam ekonomi, kalian jawab dengan 3 gerakan. Oke, kita coba ya. Bapak coba. Ya. Salam ekonomi, kalian gerakannya kayak gini ya. Ya. Berkarakter, ya. Kemudian cerdas di kepala ya, supaya kita hari ini cerdas semua ya, dan antusias ya, antusias gini ya, ya. Oke, kita coba ya. Ya. Siap. Salam ekonomi, berkarakter, cerdas, antusias. Oke, Iwan coba diulang, Iwan. Ya. 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 Salam ekonomi, Berkarakter, cerdas, antusias. oke, tepuk Iwan. Oke, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Doa kelas, tolong pimpin doa bersama. Baik teman-teman semua, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk kelas. Jadi anak-anak, hari ini Bapak lihat kurang lengkap ya. Masih ada teman-teman kalian yang belum hadir, betul? Ketua kelas? Ada Eri, maaf ya, Pak. ya belum hadir Eri ya. Kenapa yang tahu Eri? Sakit. Wah, tampil bagus nih. Ya sakitnya ya. Ya oke. Ya sakit ya, sakit apa? Demam, batuk. Ya, nanti kita coba jenguk ya si Eri. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan bahas yang namanya bisnis plan atau perencanaan usaha. Ya, oke. Sebelumnya Bapak ingin sini ya. Pada materi sebelumnya kita bahas tentang 3 jenis usaha yang ada di perekonomian. Ya, coba ada yang bisa angkat tangan? Ya. Ya, silakan Sofian, hari anak rajin nih. Ya, silakan Oke, Sofian. kalau tidak salah, kemarin kita belajar tentang 3 jenis usaha ya Pak ya. Ya. Pertama, jenis usaha dagang, Dagang. jasa, Jasa. dan manufaktur. Oke, tepuk tangan buat Sofian. Nah, kita ulang ya, ada jasa, dagang, dan manufaktur. Oke. Ya, coba ya, Rabiah, nama Rabiah. Ya, diulang Rabiah. Yang pertama ya, Jasa. jasa. Yang kedua, dagang. Dagang, Yang ya. ketiga, manufaktur. Ya. Oke. Oke, ada 3 jenis usaha yang sebenarnya ini setiap hari kita alami, kita lihat, kita mungkin tadi kalian datang ke sini ya, naik Gojek, naik Grab, naik ojol. Nah, itu sebenarnya adalah usaha. Coba ojek, kemudian Grab, itu termasuk usaha apa ya? Jasa. Oh, jasa. Siapa namanya? Wah, tepuk tangan ini. Oke. Ada 3. Kira-kira apa sih yang menjadi perbedaan? Perbedaan antara jasa, dagang, dan manufaktur. Oke, Epi silakan Epi. Boleh coba Pak contekan ya Pak? Ya, nggak apa-apa. Kalau usaha adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa atau pelayanan kepada konsumen. Contohnya itu jasa transportasi, jasa perhotelan, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan. Oke, good. Tangan buat Epi. Oke. Salam ekonomi, berkarakter, cerdas, antusias. Oke, kalian sudah coba menyebutkan pelajaran yang minggu lalu. Kita akan masuk nih yang namanya perencanaan usaha. Ya, nggak usah dibikin apa sih perencanaan Pak. Sebenarnya ini kalian semuanya bisa. Kenapa? Karena ekonomi adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi. Seperti itu. Kalian bangun tidur perlu apa? Perlu makan kan? Ada bangun tidur nggak sarapan? Ya mungkin ya. Perlu apa? Mandi. Mandi perlu apa? Perlu sabun. Sabun apa? Barang. Barang apa? Jenis perdagangan. Ya oke. Yang kita tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui diskusi kelompok, nanti kalian akan dibagi kelompok ya. Untuk apa? Untuk membuat perencanaan bisnis. Nggak usah yang kayak KFC, nggak usah yang gede-gede, yang kecil dulu aja. Kalian bisa punya bisa bikin kerajinan tangan, itu bisa termasuk usaha. Ya. Oke, yang sederhana aja, unik ya. Oke, ya udah dibagi kelompok nih. Ya, gimana Iwan? Udah?
Iwan kelompok 1 Iwan ya. Ya, siap. Oke, Iwan kelompok 1. Pak Syahid ya kelompok 2. Kemudian kelompok 3 Raja. Oke, siap ya? Siap. Ya, coba ketua kelompoknya diri dulu. Ya, minta tolong diri. Oke. Oke, nah ini nama kelompoknya Bapak yang kasih tahu ya, Bapak yang namain. Oke, jangan susah ya, jangan ganti. Ya, nanti Muhammad Hatta ya. Bisa ganti ya. Apa? Muhammad. Oke, Muhammad Hatta. Siap ya? Diulang, gimana Muhammad? Adam Smith. David Ricardo. Muhammad Hatta. Oke, Muhammad Hatta. Oke, tepuk tangan untuk Muhammad. Oke, ya. Kita nonton dulu ya, nonton video. Sebelum dilanjut boleh nggak? Oke, silakan. Tadi kan ada 3 poin yang dibahas, tadi saja saya belum paham manufaktur itu apa ya. Oke, siap. Oke, Tamrin. Ya, ini pertanyaan dari Tamrin. Ya, apa sih usaha manufaktur? Kira-kira ada yang bisa? Ya, Bapak kasih poin plus. Oke. Apa, Iwan? Usaha manufaktur adalah sebuah usaha yang mengubah dari bahan baku menjadi produksi. Oke, ya tepuk tangan Iwan. Bagus. Ya, Bapak lengkapi lagi ya jawaban dari Iwan. Jadi pada dasarnya manufaktur ada jasa, dagang dan manufaktur. Jasa itu hanya melayani jasa kayak tadi, transportasi. Tidak memerlukan persediaan. Masuk ke perdagangan, dia butuh persediaan. Contoh warung tetangga kalian. Nah, telur kan nggak mungkin telur kan baru beli langsung dijual kan nggak, pasti ada persediaannya. Kemudian yang terakhir adalah manufaktur. Mau saja tahu Sabana yang di depan sekolah kalian, ya Sabana itu adalah termasuk manufaktur. Dia beli dulu ayamnya, kemudian diproses, pakai tepung, pakai telur, ya pakai bumbu-bumbu sedap, digoreng dan dijual. Ya. Pada intinya yang membedakan dari kedua itu manufaktur adalah ada proses produksinya, ada proses pembuatannya. Ya, dibuat lalu dijual. Gampangnya kalau perdagangan adalah reseller, beli, jual. Ya, kalau manufaktur ya diproses dulu. Oke, tepuk tangan semua. Kita coba nonton video berikut. Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Doang. Di video kali ini aku mau ngomongin tentang bisnis dan usaha. Mungkin di antara kamu ada yang lagi pengen banget buka usaha, tapi masih bingung gitu mau mulai dari mana, atau hal apa aja sih yang perlu dipikirin sebelum mulai buka usaha. Pastiin nonton video ini sampai selesai ya. Oh iya, sebelumnya aku juga pernah nih bikin video tentang 5 tahap mulai bisnis dari nol. Yang nonton juga udah banyak banget. Dan pastiin kamu nonton video yang itu. Nah, kali ini aku mau bahas topik yang sama gitu, tapi ngebahas dari sisi yang lain. Aku mau bahas poin-poin penting yang perlu kita cermatin sebelum kita tuh nentuin mau bikin bisnis apa. Tahap ini sebetulnya penting banget, tapi jarang banget diseriusin. Ujung-ujungnya ya malah buka usaha pakai modal nekat doang. Akhirnya udah keluar banyak modal nih, ternyata penjualannya gak seberapa. Ujung-ujungnya malah rugi dan jadi kapok bikin bisnis deh. Emangnya apa aja sih poin-poin yang harus diteliti dulu sebelum mulai bisnis? Kesuksesan bisnis emang dipengaruhi sama banyak faktor, mulai dari faktor modal, timing, eksekusi yang rapi, lokasi yang strategis, sampai faktor keberuntungan dan koneksi juga berpengaruh gitu. Tapi aku mau bagi nih satu konsep teori yang menarik banget dari seorang profesor yang ngajar di Harvard Business School, namanya itu Michael Porter. Jadi Michael Porter ini adalah seorang konsultan bisnis senior yang udah puluhan tahun melihat perkembangan dunia bisnis, jatuh bangunnya perusahaan, sampai neliti gitu ya faktor-faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan sebuah bisnis. Dia itu juga pernah 6 kali dinobatin sebagai The Best Harvard Business Review Article of the Year sama McKinsey Award. Nah, si Michael Porter itu ngembangin sebuah konsep rumus buat melihat kelayakan sebuah usaha atau bisnis. Dari rumus inilah, biasanya tuh dia neliti apakah sebuah usaha bisa berjalan sehat dalam jangka panjang atau jangan-jangan punya titik kelemahan yang perlu segera diberesin. Oke, buat kamu yang mungkin baru mau buka usaha atau sekarang tuh lagi dalam proses merintis sebuah usaha, yuk kita pelajari bareng rumusnya Michael Porter yang dinamain Porter's 5 Force Model. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama itu adalah jumlah pesaing yang ada di industri incaran kamu. Pernah gak sih kamu mulai buka usaha yang lagi hits banget, tapi ternyata gak bertahan lama gara-gara kalah saing gitu sama pesaing lain yang udah mulai lebih dulu? Nah, ini nih poin pertama yang menurut Porter tuh harus dipikirin.
Kalau misalnya industri yang kamu pilih itu pesaingnya udah ada banyak banget, ruang gerak kamu sebagai pebisnis bakalan sempit banget. Soalnya industri yang pesaingnya udah banyak tuh kecenderungannya bakalan perang harga bisa-bisan. Semuanya berusaha buat bantuin harga lebih murah. Dan industri yang main perang harga kayak gini biasanya susah ditembus sama pemain baru. Tapi sebaliknya nih, kalau misalnya kamu kepikiran sebuah ide bisnis di mana jumlah pesaingnya tuh masih dikit banget dan terbatas, nah bisa jadi inilah peluang buat kamu. Industri yang persaingannya tuh belum banyak, masih punya banyak potensi buat berkembang. Kamu nggak harus perang harga, bisa bikin banyak variasi produk, bereksperimen, dan masih banyak lagi. Sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu ancaman pendatang baru. Maksudnya apaan sih ancaman pendatang baru? Intinya ya kita perlu sadar juga seberapa gampang sih para pemain baru buat masuk ke industri bisnis kamu. Ada beberapa industri yang gak gampang nih didatengin pemain baru atau pesaing baru. Tapi ada juga gitu industri bisnis yang gampang banget dimasukin pesaing. Ada banyak faktor ya yang bisa ngaruh ke hal ini. Misalnya sebuah industri itu butuh pengetahuan spesifik yang tinggi, butuh dilakuin di lokasi tertentu, butuh modal yang gede banget buat bisa mulai bisnis itu, atau harus punya izin dan sertifikasi tertentu supaya bisa menjalani bisnisnya. Banyak faktor yang bisa bikin pemain baru tuh susah banget buat masuk ke industri. Oke, ya. Jadi itu ya videonya. Coba. Salam ekonomi. Berkata cerdas antusias. Oke, coba Alberta, dari video tadi apa yang bisa kamu sampaikan? Dari video tadi yang saya belajarin, ternyata untuk memulai bisnis itu kita nggak bisa harus sesuai dengan kemauannya kita apa, tapi banyak pertimbangan yang harus kita pikirkan juga, mulai dari tempat, lokasinya di mana, terus lihat pesaingnya juga siapa aja, dan kalau boleh kita pilih yang unik, yang bisa mungkin pesaingnya nggak terlalu banyak, tapi juga bisa juga dengan pertimbangan bagaimana kita bisa melihat bisnis yang mau kita mulai itu apakah bisa berlanjut sampai jangka panjang. Oke, tepuk tangan buat Alberta. Ya, coba ditambahkan oleh Wiwik. Saya tambahkan bahwa sama seperti Alberta ya. Jadi dalam memulai bisnis itu banyak hal yang perlu diperhatikan, antara lain persaingan bisnisnya bagaimana, kemudian kira-kira pangsa konsumen yang akan membeli bisnis kita gitu ya, produk yang kita hasilkan, dan kemungkinan untuk ruginya lah ketika lokasinya berada di yang kita mau buka usahanya. Oke, tepuk tangan buat Alberta dan Wiwik. Ya, good, ya, bagus. Ya. Saya mau tambahin. Oke, apa Harus Evi? punya modal yang besar. Modal. Oke. Tahu nggak? Modal bisa jalan ya, Pak. Oke, bagus ya. Jadi kita apa? Oh, ada lagi Iwan, silakan Iwan. Dari video yang ditayangkan tadi bahwa ketika kita akan memulai bisnis, yaitu pertama diawali dengan proses mengidentifikasi kira-kira apa yang akan kita laksanakan atau jenis usaha apa yang akan kita laksanakan. Dalam hal ini video tadi mengutip dari seorang ahli ekonomi yaitu Michael Porter ya. Di antaranya dia ada 5 yang harus perhatikan. Salah satu atau di antaranya yaitu lihat pesaingnya, jangan pesaingnya yang sudah banyak. Yang kedua antisipasi pendatang baru gitu kan. Misalkan salah satu contoh dulu waktu makanan pertama kali muncul namanya seblak itu masih ramai booming, tapi sekarang seblak sudah di mana-mana. Terus teh Solo ya, teh Solo itu mula-mula rame booming, tapi sekarang teh Solo sudah di mana-mana. Itu harus diperhatikan. Oke, tepuk tangan Iwan. Ini bagus ya, bagus ya. Oke, jadi itulah stimulus buat kalian ya dalam nanti merencanakan usaha atau membuat bisnis plan. Ada rambu-rambunya, ada identifikasi dulu kata Iwan tadi ya. Jangan langsung tadi kata Alberta bilang jangan langsung mau ini tapi ada pertimbangan khusus yang memang nanti akan mempengaruhi going concern-nya, kelangsungan usaha dari usaha yang akan kalian rintis. Oke ya. Pada dasarnya apa sih bisnis plan itu? Bisnis plan adalah serangkaian dokumen yang berisi perencanaan sampai nanti ada target pelaksanaan. Ya. Fungsinya apa sih Pak? Fungsinya adalah sebagai alat bantu untuk menentukan visibilitas usaha. Visibilitas usaha apa sih Pak? Visibilitas usaha adalah bagaimana usaha tersebut dapat ditarik, dapat menarik dari konsumen.
Jangan sampai bikin usaha tahu-tahu redup tanpa kabar, ya. Jadi harus ada visibilitasnya, harus ada daya tariknya terhadap konsumen. Ya, yang kedua adalah acuan, ya. Jadi ada target, ada lini masa, ya. Lini masa apa sih Pak? Wah, ini kalian bahasanya kurang tahu nih ya. Lini masa adalah jadwalnya, ya, atau schedule-nya, ya. Mulai dari apa, tanggal berapa, sampai kapan, ya. Yang terakhir adalah, ini tadi nih yang disampaikan oleh Epi, benar, ya. Perlu alat untuk menarik investor, ya, untuk apa? Pendanaan. Kalau punya usaha nggak ada danain, gimana mau jalan usahanya, betul kan? Betul. Oke. Terus selanjutnya ya, nah ini ciri-ciri business plan yang baik adalah terutama ada skala prioritas bisnisnya. Tadi yang dibilang Pak Iwan, ada identifikasinya. Kemudian ada terukur, ya jangan cuma omong-omong, ya jangan cuma ini jangan. Ya kemudian dapat dicapai, ada ukurannya, ada targetnya, ada dapat diandalkan. Yang terakhir adalah ada batas waktunya. Oke, salam ekonomi. Berkah, cerdas, antusias. Oke, kayaknya kalian udah gak sabar lagi nih, ya, ingin mencoba berdiskusi ya. Oke, ya ini nanti akan Bapak kasih ya bahan untuk kalian literasi, ya untuk baca agar kalian bisa menentukan apa sih yang akan kalian buat. Oke, ya nanti bisa kalian lihat di lembar aktivitas 13 ya. Nah ini ada 6 yang harus kalian tentukan di teman-temannya. Jangan cuma kalian doang menjadi bosnya ya. Oke, terakhir di sini. Nah, ya kalian akan coba membuat bisnis plan. Ya, ini Bapak bagi-bagi ya. Oke, tadi kelompok Adam Smith, mana Adam Smith? Ya, Oke, kelompok Adam Smith kelompok 1 ya, betul ya? Ini Bapak kasih literasinya ya. Ya nanti kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Ya silakan yuk. Kelompok 1 baru tuh kelompok 1. Ya kelompok 2. Ya tadi apa kelompok 2? David Ricardo. Oke, ya silakan berdiskusi kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan. Ya. Oke, silakan berdiskusi boleh berkelompok ya. Ya silakan. Ya berkelompok ya. Ya silakan. Ya berkelompok. Ya oke, ya. Oke, ya sudah. Oke, ya silakan. Ya dikasih uang, ayo. Iya, sabar. Oke, sambil diskusi ya, jangan lupa itu Bapak sudah memberikan literatur, ya ada bahan literasinya. Silakan kalian terlebih dahulu untuk membacanya. Ya, jika ada yang kurang paham silakan kalian tanyakan ya. Ya, itu bebas. Ada yang mau tanya yang mana? Ya. Jadi kita diskusi tentang kita startupnya terlebih dahulu terhadap produk yang Ya, itu ada singkatannya Mas. Mochi, lembut, topping brutal. Mochi lembut, topping brutal. Oke, ya gimana Pak Iwan ada pertanyaan? Gimana? Silakan Pak Iwan ada pertanyaan? Kali ini sih, oke. Ya. Ya, apa ada pertanyaan Iwan? Silakan. Ya. Ya. Mungkin yang jadi pertanyaan dari kelompok 1 adalah apa saja sih yang harus dilakukan dalam menentukan sasaran usaha. Oke, ya. Ya ini
sekalian ya Bapak jawab ya untuk semuanya ya. Dalam menentukan sasaran usaha targetnya ya. Jadi kalian harus melakukan namanya survei pasar ya. Survei pasar dulu, jangan sampai seperti yang ditayangkan tadi kalian membuka usaha, membuka bisnis yang udah ada pesaingnya. Jadi kayak pesaing yang baru seperti itu ya. Jadi jangan ya, jadi ya harus ada survei pasar ya, di daerah mana kalian akan mendirikan usaha, apanya, dan siapa target konsumen kalian. Apakah anak muda, apakah orang tua, atau keluarga besar. Seperti itu ya. Apa? Nggak harus angket MB ya, bisa ambil sampel misalkan di daerah Gabun ya. Daerah Gabun ini daerah Lenteng Agung, kira-kira anak mudanya itu banyak populasinya atau tidak? Berarti kalau anak muda kan nongkrong nanti ya. Kalau nongkrong siapa? Yang rame? Kafe, warkop, warmindo, warung Indomie, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi nggak harus angket, bisa melalui pengamatan. Oke. Ya. Nggak harus ya. Oke. Kelompok 2 ada pertanyaan silakan. Pak, mau nanya. Ya silakan. Kan kita udah lihat kita sudah bikin produknya segala macam. Oke. Saya mau nanya nih Pak, kita kan pasti ada resiko untuk usaha yang dijalani ya Pak. Ya. Itu resikonya apa aja Pak? Selain produk yang sama gitu. Oke, tentunya adalah biaya produksi. Ya. Kalian bagi awal itu yang berat adalah biaya produksi. Ya. Dimanapun survei membuktikan adalah bahwasanya orang yang memulai usaha biaya dulu, pendanaan dulu yang membuat kadang-kadang menjadi mundur. Ya, seperti itu. Nah, untuk mengatasi biaya produksi ada berbagai macam cara. Ya, ada tadi melalui presentasi proposal kepada investor yang mempunyai dana, atau grup kalian saling patungan ya. Nanti kalau kemarin di bisnis usaha atau badan usaha itu namanya CV ya. Dan atau kalian mencoba membuat yang namanya penerbitan surat berharga. Nah, itu materi yang akan datang kita tadi. Oke, nah, bagus buat kelompok 2. Oke, kelompok 3. Silakan. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Kelompok kami mengambil bisnis manufaktur ya Pak ya. Oke. Di mana di bisnis tersebut ada proses produksi ya Pak. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, gimana kalau misalkan solusinya kalau biaya produksi itu naik Pak? Oke. Ya, good ya. Semuanya nih pertanyaan dari kelompok 3 bagus. Kalau BBM naik Pak, pasti kan ada semuanya Pak. Ya, harga bahan baku naik, harga lain-lainnya naik. Oke, ada 3 yang Bapak coba kasih buat kalian tips. Yang pertama, kalian identifikasi dulu naiknya di mana. Ya, gitu. Biar produksi yang berat gimana nih? Yang kedua, kalian harus coba yang namanya adalah pakai istilah peningkatan produksi. Ya, Bapak ambil namanya rasionalisasi. Apa sih Pak rasionalisasi? Rasionalisasi adalah pengurangan anggaran biaya dengan mengorbankan faktor produksi. Contoh, misalkan ini di kelompok kalian nih ya, di kelompok kalian ada nih yang terjadi mas-malesan, misalkan nih Jerry mas-malesan. Ya, udah, Jerry di-cut, ya tambah, ya Pak, ditambah ke lemburan. Ya, yang tadinya harus mengeluarkan uang 3 juta cukup 2 juta. Ya. Kenapa? Karena yang gajinya Jerry dikasih lemburan. Buat siapa? Buat si Makmun dan buat Habibah. Oke. Jelas ya? Yang terakhir, ini paling terakhir nih, yaitu menaikkan harga. Ya, menaikkan harga. Tapi ini kalau memang nggak ada jalan keluarnya. Ibarat kata orang sekarang paling akhir tuh kalau nggak ada ketemu yang lainnya. Tapi bisa juga tadi dengan peningkatan istilah-istilah produksi. Oke. Salam ekonomi. Oke. Bapak lihat kalian semua sudah oke semua. Ya, Bapak minta. Pak Zaki, Oke, silakan. boleh nanya ya? Silakan Pak. Ini minta pendapat Ya, Pak Bapak, Zaki. ya. Ini kan ada tetangga saya lihat tadi dari penjelasan Pak Jaki, pertama harus
mengidentifikasi lokasi, persaingan usaha. Ini ada tetangga Pak Zaki. Tetangga saya ini bukan ibu, bapaknya orang kaya nih Pak. Ya, suaminya kan pengusaha kelapa sawit di Kalimantan. Waduh, gitu, biar duitnya banyak istilahnya. Istrinya ini kan daripada bengong, akhirnya dia berikan rumah makan. Ya. Ternyata rumah makan dia udah survei pasar, udah cari pesaing bagaimana, pokoknya udah stres segala udah dilakukan. Modalnya gede Pak Zaki. Dan makhluk suaminya orang kaya, pengusaha kelapa sawit di Kalimantan. Ternyata begitu dia buka rumah makan, nggak laku. Udah dicoba ganti yang namanya chefnya ganti berkali-kali, tenaga kerja ganti, tapi tetap nggak laku. Bagaimana itu Pak Zaki? Oke, ya nggak laku ya Pak ya. Iya, nggak laku. Oke, ini pertanyaan Bambang ya, yaitu nggak laku produknya. Kira-kira Anda bisa kasih pendapat, silakan. Ya Bapak lempar sebelum Bapak yang jawab. Oke, Bapak tambahin nilai keaktifan kalian. Oke, silakan. Mau dicoba? Oke, oke. Mungkin kenapa rumah makannya sepi pengunjung, mungkin bisa jadi jualannya di entah itu mungkin di tempat yang kurang tepat atau di waktu yang tidak tepat. Misalkan kayak mungkin udah survei pasar segala macam tapi bukanya jualannya pas lagi puasa, bukan siang-siang kan nggak ada yang juga, atau pas lagi libur lebaran kan orang-orang pada pulang kampung jadi nggak ada yang juga. Oke, tepuk tangan buat Syahid. Ya, penambahan dari Bapak, jika kalian produknya nggak laku adalah kalian introspeksi dulu. Ya, kita yang namanya berkaca dulu. Kira-kira kenapa sih produk saya itu nggak laku dibandingkan produk yang lain? Apakah kemasannya? Ya, bisa juga kemasannya nggak menarik. Ya, itu bisa diganti packingnya. Yang kedua, ya apakah rasanya yang kurang? Apakah dari harganya? Ya, atau pelayanannya bagus, tamrin ya? Jadi itu ya, Bambang ya. Ya, Oke, nanti. pertanyaannya bagus, tangan Bambang. Oke, ya, biar kita langsung saja ya dari kelompok 3 ya silakan kalian coba ya memberikan hasil diskusi kalian ya itu tentang apa ya, bisnisnya, dan kira-kira proyeksi kalian ke depan itu gimana ya. 2 aja cukup ya, produk kalian akan dibuat apa dan kira-kira itu bagaimana ke depannya nanti ya, itu how to make ya, bagaimana memprosesnya atau bagaimana memasarkannya ya. Nah, jelas ya apa produknya dan bagaimana nanti memasarkannya ya. Dan yang terakhir nanti mungkin kalau sebagai tambahan kalian break even point atau kalian bisa balik modal itu kira-kira planningnya kapan, tahun berapa, tahun pertama, tahun kedua atau tahun ketiga ya. Oke, gak usah lama-lama, cukup itu aja. Oke, silakan. Nah, ini kalau ada Sumit nih ya, silakan. Ada satu ada Sumit, sudah siapa? Ya, apa kira-kira? Berdasarkan hasil diskusi tadi kelompok Ya, silakan Bibi, Iman. Ya, ini presentasi Iman ya. Terima kasih Pak Guru. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang usaha atau planning usaha atau rencana usaha yang akan kami buat. Kami akan membuat usaha studio foto. Keren. Studio foto ya. Ya, yang diberi nama Focus on You. Oke, fokus on. Ya, ada 2 tuh. Analisanya. Ya, analisa daripada usaha ini adalah yang pertama berdasarkan 5W1H, yaitu pertama adalah nama usahanya. Oke. Nama usahanya adalah bagaimana memasarkannya dia? Oke, bagaimana memasarkannya ya? Oke. Mungkin Ya. jadi di sini untuk bagaimana memasarkannya, yang pertama agak grogi dikit Pak saya Pak. Enggak bawa sama apa mesnya. Oke, bisa dibantu dong, dibantu. Saya kan tolong diri, saya Asam lambungnya naik. Saya melanjutkan aja ya,
How-nya how. Tadi Jadi, gimana? kenapa kelompok kami milih apa tadi usaha fotografi studio foto? Karena untuk bagaimana kemudian kami melaksanakan rencana usaha ini adalah pertama adalah berkaitan dengan penentuan visi dan misi tujuan bisnis, Pak. Jadi kita untuk apa, tujuan bisnis apa, ya. Kemudian menentukan jenis perusahaan, kemudian pencarian modal, ya, yang sewa tempat, ya, alat pemotretan, Oke, yang ya. ada juga lumayan kan. Kemudian strategi pemasaran itu juga jadi pertimbangan, manajemen keuangan dan produksi, kemudian pembagian hasil usaha untuk masing-masing anggota perusahaan. Oke, ya. Itu bagaimana? Oke, tepuk tangan dulu persatu. Ya, langsung aja. Ya, biar cepet ya, karena waktu bel kita akan sebentar lagi. Ya. Ayo. Waktu bel kita sebentar lagi. Cukup dua aja ya, Bang. Ya, Pak Guru, kami, kelompok kami yang ada 9 anak ini, teman-teman kami, rencana akan mendirikan usaha mochi. Namanya apa namanya? Mochi kita sebut ya namanya Timbut Tobruk. Timbut Tobruk. Nah, itu panjangannya apa tuh? Maaf ya, ini mochi lembut, maaf ini belum hafal nih, maaf ya. Dari agensi teman-teman ini kita kalimat itu karena biar menarik. Kenapa? Karena yang namanya sekarang kalau makanan nggak menarik nama ini udah nggak diri. Bagus. Makanya saya beri nama ini karena kita punya filosofi itu. Ini maaf saya belum apa ya. Timbut Tobruk itu artinya mochi lembut topping brutal. Oke. Pemasarannya kita sekarang zaman digital, Pak Guru. Oke. Maka dengan zaman digital ini kita harus pakai yang namanya kita sebar lewat media elektronik, medsos. Kita kan anak-anak nilai apa? Gadget semua ini. Maka kita akan sebarkan lewat tetangga maupun lewat teman-teman kita semua. Kita temannya banyak sekali, Pak. Saya yakin dengan menyebarkan lewat media elektronik, saya yakin Tobruk itu akan bagus sekali. Oke, tangan buat kelompok dua. Saya enggak, Pak, karena saya lihat dari survei pasar, yang namanya mochi, seperti kita sering ke Bogor, mochinya cuma kecil-kecil. Kita agak beda, ada dia ini. Oke, brutal ya. Brutal, ya brutal harus gede. Oke, yang betul. lain. Oke. Itu Kak, toppingnya pokoknya menarik sekali. Masalah bagaimana nanti itu rahasia. Iya, Pak, sebenarnya itu dari Pak. Oke, tangan buat kelompok dua. Oke, kelompok terakhir ayo. Bel dikit lagi nih, Bel. Bel dikit lagi. Cepat ayo, Bel. Sebentar lagi yuk. Yo. Jadi potong kan? Oke, Jerry silakan Jerry. Iya Pak, selamat pagi dan teman-teman semua. Pagi, Jerry. Kami dari kelompok 3 ini terdiri dari anak-anak yang suka jalan-jalan Pak. Jadi kami sepakat untuk bikin usaha dalam bentuk jasa yang namanya itu adalah tetelan. Iya, kami bikin nama tetelan. Masih ada kepanjangannya. Oke, silakan. Panjangannya apa? Kepanjangannya adalah travel di jalan. Oke. Oke, pemasarannya gimana pemasarannya? Pemasarannya itu kami melalui sosmed Pak. Oh, sosmed. Iya, Sama ya, sama Bambang ya. Kita juga bikin aplikasi online. Jadi saingan sama Traveloka gitu Pak. Oh, Traveloka. Ya, tapi kita yakin kita bisa. Oke, mantap. Oke ya. Oke ya. Ya dari mana nih ya? Oh, toilet ya. Silakan ya duduk kembali ya. Ikuti teman-temannya tadi ya. Kelompoknya tetelan gitu ya. Tetelan. Ya. Oke, ya. Salam ekonomi. Oke, Bapak yakin ini semua sudah good, sudah bagus. Nah, coba ya akan menambahkan sedikit ya. Bisnis plan yang sudah kalian buat jangan hanya terbuang begitu saja, tapi diseriuskan. Ya, nah, nanti insya Allah sekolah ada yang namanya dana ya untuk dana kesiswaan untuk entrepreneur. Ya, Bapak dengar kemarin ya lagi rapat ada entrepreneurship untuk siswa. Ya, siapa tahu aja dari tetelan kelompok 3 ya, kelompok 2 ada tadi Mochi Tobruk ya, Timbut Tobruk, siapa saja bisa aja tembus ya. Oke, ya sudah di penghujung dari pembelajaran kita, coba Bapak minta ada yang satu memberikan refleksi pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Ya, dari kelompok 1 Ya.
Ada kelompok satu lagi ya, belum ngumpet. Kami ini kita sudah mempelajari tentang perencanaan atau perencanaan usaha. Ya, kami datang di sini setelah mempelajari atau mengikuti pelajaran ini, kami sangat senang bahwa pembelajarannya disampaikan secara sistematis, kemudian juga enak dididinya. Kami dengan senang dan kami mendapatkan gambaran bagaimana merencanakan suatu usaha, diantaranya identifikasi usaha yang akan kita lakukan, lalu adakan perencanaan mulai dari visi-misi dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk semua. Ya, oke. Di penghujung ini Bapak telah mengirimkan di grup berupa assessment ya nanti kalian bisa kerjakan ya, karena memang ini diskusinya alot dan menarik sehingga assessmentnya tidak keburu di sekolah ya. Jadi kalian bisa secara online ya, dimanapun dan kapanpun kalian berada ya, asal ingat ya, jangan pakai nama samaran, ntar nggak masuk ke nilainya ya, pakai nama lengkap ya. Misalkan Ahmad Zaki Fandi, semuanya tulis ya. Misalkan ya Syahid Nimrum ya, semuanya ya ditulis ya, jangan cuma it siapa nih, kelas mana nih gitu ya. Oke, jelas ya. Oke, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Gak usah ketua kelas yang mimpin, biar cepet ya. Ya, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Cukup sekian ya, anak-anak. Cuaca sedang mendung, hati-hati kalian pulang membawa payung ya. Kalau jangan menerobos ya, kalau menerobos nanti besok kalian nggak masuk ya. Alasannya sakit pak, jangan ya. Ya tunggu sampai berhenti atau pakai payung ya. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.